Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rudi Hindarto Kurniawan, STH MPDK, Guru Pendidikan Agama Kristen SMA Negeri 1 Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, peserta uji kinerja batch 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 2031 8344 18 3002, nomor induk mahasiswa 2501 06 0116, program studi Pendidikan Agama Kristen LPTK Institut Alkitab Kristen Negeri Manado. Saya melaksanakan praktik mengajar di kelas 10 dengan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran problem based learning dengan tema makna hidup baru. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Oke. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan pada pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul untuk pelajaran pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Rudi yang akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima materi pada hari ini. Amin. Terima kasih, Angel. Siapa yang hari ini tidak hadir di kelas? Carlos. Sama siapa? Hiskia. Alasannya untuk Carlos apa? Terus kalau Hiskia? Sakit. Biar kita semangat sebelum pembelajaran, kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Kenapa Bapak memilih lagu Padamu Negeri? Lagunya singkat, sering dilakukan di acara-acara resmi, ya kan, seremonial atau upacara resmi kenegaraan. Kalian kalau menyimak tentang syairnya, kita diminta untuk apa? Kalau berjanji itu pastinya harus ditepati. Bapak harap dengan kita menyanyikan ini, mereview bagaimana makna daripada Padamu Negeri. Pertama disuruh berjanji, terutama kaitannya berjanji untuk memajukan bangsa dan negara. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ada 2 kesepakatan. Kira-kira apa? Tidak berbicara sendiri, betul ya? Bapak harap fokus, biar pembelajaran yang saya sampaikan nanti bisa berjalan dengan baik. Yang kedua apa kira-kira? Jangan main handphone, ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu pembelajaran pada pagi hari ini? Makna hidup baru. Makna hidup baru. Allah tentang apa? Allah memperbarui hidup manusia. Itu ya. Dan sekarang bukan hanya masalah teori Allah itu memperbarui hidup manusia, tetapi kalian diminta untuk memaknainya. Menikah di mana? Di gereja. Siapa yang dari kalian pernah ikut prosesi pernikahan? Pernah semua? Benar.
Pertanyaannya, sepanjang kalian mengikuti prosesi pernikahan, apa yang kalian lihat? Keberkatan itu seperti apa? Siap hidup apa? Susah, senang, atau senangnya saja, susahnya ditinggal? Enggak ya? Susah, senang. Ya. Selamat menempuh hidup baru. Gitu ya kira-kira? Nah, Bapak akan membawa pemahaman selamat menempuh hidup baru. Ternyata hidup baru kalau saya tarik di dalam pemandangan teologis berbeda. Kalau hidup baru, seorang pengantin hidup baru dengan siapa? Pasangannya. Tetapi di dalam kehidupan orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, harus paham bahwa hidup baru adalah hidup di mana apa yang menjadi pasangannya, yaitu Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan kalian semua. Sebelum lebih lanjut, untuk pembelajaran kita harus kita lihat tujuan pembelajaran. Apa yang pertama di sana? Memberi makna hidup baru. Ya. Menganalisis pengalaman pribadi tentang hidup baru. Sekarang pertanyaan buat kalian, apa yang dimaksud dengan hidup baru sepemahaman kalian? Siapa? Adam, silakan. Hidup baru pengalaman saya adalah di mana seseorang meninggalkan kebiasaan hidup yang lama, berupa kebiasaan yang menyimpang dan memiliki. Oke, terima kasih. Kasih applause sama Adam ya. Nanti Bapak akan jelaskan, perlu digarisbawahi di situ meninggalkan kebiasaan lama, menjalani kebiasaan yang baru. Yang kedua, mengapa seorang yang percaya kepada Kristus perlu mengalami hidup baru? Apa? Oke, Aaron. Karena menurut saya ya Pak, sebagai orang Kristen itu tidak hanya percaya saja, tapi Oke, terima kasih, kasih applause ya. Ya. Intinya perlu dibuktikan, betul ya, hidup baru itu. Karena lanjut yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa seseorang mengalami hidup baru? Oke, Pak. Jadi orang yang mengalami hidup baru itu ya, simple ya, jelas di sini. Ada hal yang ditinggalkan yang lama dan bagaimana mengikut teladan Kristus. Mengapa ada orang Kristen yang rajin beribadah tetapi hidupnya tidak berubah? Siapa? Karena jika kita tidak fokus pada Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik? Yang terakhir ada pertanyaan, apa perbedaan nyata antara hidup lama dan hidup baru dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Lah, ini sudah aplikatif untuk kalian sebagai pelajar. Saya, Pak. Apa, Evelyn? Kalau sekolah itu biasanya kalau hidup lama, dia itu suka membuli orang. Dia suka mau nyontek. Dia itu masih suka berkata kotor. Kalau misalnya hidup baru, dia udah suka membantu orang, udah tidak suka membuli, tidak suka menyontek. Oke ya, terima kasih applause ya, ini buat teladan baik. Apa yang dikatakan Evelyn ini real ya? Yang jadi pertanyaan, bener enggak kalian masih seperti itu? Jika kita berbicara tentang hidup baru, ya, bisa kalian temukan di sepanjang konteks Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bapak akan memfokuskan untuk pembelajaran kita, yaitu tentang kisah daripada Yesus memberitakan kabar baik itu, kelahiran baru itu kepada salah satu orang Farisi. Dan sedikit cerita dari Rasul Paulus nantinya. Ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Oke. Ya. Siapa yang tahu cerita tentang apa ini? Oke, Safira, silakan. Pada Yesus dan bertanya tentang kelahiran baru. Yesus menjawab, seorang yang
Oke, ya cerita itu singkatnya bahwa seorang Farisi saja, ya di sana itu orang yang ahli Taurat saja tidak tahu maksud tentang lahir baru. Makanya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan menolong pemahaman kalian supaya bisa memaknai tentang lahir baru. Itu ya. Bapak sudah menyiapkan 3 kelompok untuk kalian diskusikan nantinya. Ya, silakan kembali ke kelompok yang sudah dibagi. Silakan bisa masuk di kelompoknya masing-masing. Ya. Oke. Biar adil, Bapak akan membuka di kelas dojo. Ya. Oke, Angel. Sebentar ya, ini kelompoknya. Kami pilih kelompok Alkitab, Pak. Kelompok Alkitab. Ya, ternyata pilihan pertama dipilih kelompok yang pertama, yaitu mengidentifikasi Injil Yohanes pasal 3. Tolong dibaca secara keseluruhan nantinya. Dan dibandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, jatuh di Adam. Ya, silakan. Kamu memilih apa, Adam? Nih, bisa dilihat di slide. Kami kelompok 2 memilih kelompok tokoh, Pak. Kelompok tokoh. Kelompok 2 maksudnya ya. Di sana diminta untuk mengidentifikasi kisah Paulus. Untuk kelompok 2, ya, ternyata pilihannya juga nantinya produk kreatifnya bisa membuat drama. Kalian siap tidak memilih ini? Yang ketiga, tidak perlu Bapak acak, tentu jatuh di kelompok 3, konteks modern ya. Di sini di dalam konteks modern Bapak jelaskan bahwa kalian diminta untuk membuat isi reflektif dari 2 tokoh. Ini tokoh modern siapa? Oscar Romero sama Nyonya Lin Cianchun. Itu ya. Biar kalian semangat untuk diskusinya, mari kita ice breaking dulu. Siap? Silakan berdiri. Mudah saja ice breakingnya. Ya. Oke. Siap berdiri di tempat masing-masing biar kalian konsentrasi. Siap? Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. 2. Ada masih 1 ya. Masih ada yang belum konsentrasi. Ulangi 1 kali lagi. Oke? Oke. Tepuk 3. Tepuk 1. 3. Masih ada saya dengar. Bapak akan membimbing kalian untuk melakukan identifikasi atau penyelidikan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan kalian bertanya. Bapak akan memberikan LKPD untuk kalian. Nanti bisa ditulis di sini ya. Oh, jatuh. Ya. Diambil. Ada 3 itu. Oke, nanti ya. 2 orang bisa 1 saling bantu yang satu. Oke. Silakan. Apa yang kalian temukan sepanjang konteks yang kalian teliti, poin-poinnya saja ditulis. Bagaimana dengan kelompok 2? Aman, Pak. Aman. Amannya paham atau malah tidak paham? Tapi lakukan penyelidikan dulu ya. Ya, Nanti. Pak. Nanti mana? Sudah belum? Kalau nggak cukup untuk menyalin nggak apa-apa. Silakan fokuskan, lakukan penyelidikan dulu. Sekali lagi nanti masalah konten kreatornya, ya, atau konten kreatifnya, kalian bisa diberikan waktu tersendiri nanti. Nah ini pertanyaan untuk kelompok 2, kenapa? Biasanya untuk memainkan drama itu mikir-mikir gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi kelompok 2 langsung memilih, kenapa? Ada inspirasi, Pak. Ada Oh, seru. inspirasi. Untuk kelompok 1, kenapa memilih poster yang ada posternya? Karena mudah, paling mudah, Pak. Paling mudah. Karena kita
kebanyakan kita, Pak. Oh gitu. Apalagi sudah berhubungan dengan gadget ya, kalian pasti suka. Tolong kerjakan yang sungguh-sungguh ya, supaya nanti bisa diwujudkan di konten kreatif kalian. Tujuannya apa? Untuk nanti bisa membantu dalam pemberitaan atau pekabaran kabar baik ya. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah kalian di dalam kesimpulannya kasih aja pesan moral yang bisa disampaikan di depan nanti. Oke. Sudah? Sudah semua penyidikannya? Masih ada waktu. Sudah sampai di mana penyidikannya? Kalau sudah semua, selanjutnya apapun yang kalian dapat ya dari penyidikan kalian, buat produk kreatif atau konten. Ya. Kalian kan mendapatkan poin-poin dari penyidikan kalian, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lah setiap kelompok nanti diwujudkan dalam bentuk konten tadi, ya, atau produk kreatif kalian. Ya, tahu artinya itu? Ada filosofinya, Pak. Filosofinya. Nanti bisa dijelaskan? Bisa. Ya. Oke. Sampai di mana ini kelompok 2? Ya? Jangan lupa nanti pesan moralnya ya. Ya, Pak. Aman terkendali. Kira-kira kelompok 3 sudah ketemu dengan Bapak Oscar Romero? Sudah kayak apa coba? Saya persilakan untuk buka atau browsing-browsing biar kalian kenal. Silakan dibuat sejelas mungkin ya. Sehingga nanti ketika presentasi bisa yang mendengar bisa jelas. Sudah belum kelompok 1? Sudah. Sudah siap presentasi? Siap. Oke. Biar kalian semangat, kita ice breaking lagi ya. Siap? Nah, biar presentasinya lebih semangat lagi. Oke, Bapak lupa menjelaskan kalau nanti saya bilang bom, berarti kalian salah satu menangkap. Gitu ya? Menangkap. Yang tertangkap nanti artinya kalah. Ya. Oke, siap semuanya? Oke, siap. 1, 2, 3. Down. Down. Up. 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 Boom. Silakan yang ketangkap ke depan. Nah. Dengar dia panggil nama saya. Dengan dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Dan Yesus sama cinta pada saya. Oh, giranglah. Gitu aja ya, cukup. Oke, silakan duduk ya. Kelompok 3. Oke, beri aplaus biar semangat ya. Silakan berdiri di sini. Nah, Bapak boleh membelakangi Bapak. Oke ya, tentang apa? Kelompok 3. Oke, ini ya, Bapak tolong dengan gambar. Oke. Itu ya, silakan. Shalom. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang refleksi yang sudah kami buat mengenai identifikasi tokoh berbicara masa kini, yaitu Oscar Romero dan Nyonya Lee Jia-jun. Mengenai tema kita pada pembelajaran hari ini, yaitu makna hidup baru. Jadi apa sih hidup baru itu? Hidup baru adalah meninggalkan kebiasaan lama yang buruk, lalu berkesempatan untuk hidup lebih baik dan berdampak bagi orang lain. Untuk penjabaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bahwa hidup baru menuntut kita untuk berani keluar dari zona nyaman, setia pada panggilan, dan peduli pada sesama. Oke.
Silakan mungkin ya. Dipersilakan untuk memberi tanggapan enggak kelompok lain? Ya, siapa yang mau memberi tanggapan? Oke, boleh berdiri. Tokoh modern ini memberikan apa tadi? Keteladanan, kebenaran. Kadang-kadang ketika kita menyuarakan kebenaran itu sulit ya, apalagi gak ada temennya. Biasanya orang yang berani bicara lantang, berdiri sendiri itu agak sulit. Pasti orang yang lahir baru, pastinya ada suatu hal yang baru bisa kita teladani atas kehidupan orang tersebut. Bapak sambil memberikan penilaian, ini ada rubrik penilaian untuk per kelompok ya, nanti bisa dikumpulkan di akhir pembelajaran. Oke, kelompok 1 saya persilahkan. Shalom teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan hasil kerja kami yaitu program Tuhan hidup baru, yang artinya memulai hidup baru bersama Tuhan dan menghilangkan masa lalu. Dan kami akan membacakan hasil kerja kita. Poster ini adalah mari beriman kepada Tuhan untuk meraih masa depan sejati. Ya, oke, give applause yuk. Oke. Silakan mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi hasil dari kelompok 1. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jelas ya, Bapak akan menolong untuk 2 Korintus pasal berapa? 5 ayat 17. Saya akan mengulangi di sana. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya tadi katakan ada renewing atau rebirth. Artinya ada kelahiran baru. Mungkin bisa dengan memperkenalkan tokoh-tokohnya dulu. Bisa membelakangi Bapak enggak, Pak? Yuk. Salam semua. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan drama yang telah kami tentukan tokoh-tokohnya. Kami dia istri duit gue udah tahu sih. Serah punya uang kerja, kamu ngapain di rumah kamu ya? Alah, ngapain di gereja? Gereja pacaran kuku tau gak? Betul betul. Gak usah ganggu sana. Kok di sini dah? Aku itu Pak, izin mau ada acara. Loh, ini kan harinya Minggu dah, harusnya kamu Sudah. Oke. Baik, sekian dari drama dari kami ya. Untuk implementasi dari drama ini. Hidup yang lama dan mulailah hidup yang baru bersama Tuhan. Nah, Yesus, kasih aplaus ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing di kelompoknya. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan atau menyampaikan hasil penyidikannya dan termasuk menyampaikan presentasi dalam kesesuaian daripada hasil penyidikan tadi. Fokus daripada Yohanes pasal 3. Kalian bisa baca di sini apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sebenarnya ada 2 fokus di sini yang ingin disampaikan. Kenapa? Ya, orang yang demikian dikatakan tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang pertama, manusia itu sebenarnya kecenderungan sudah mati, ya, sehingga tidak lagi mampu mengikuti semua tuntutan Allah.
Hanya Allah sang pemberi hidup yang dapat mengaruniakan kehidupan rohani yang dibutuhkan manusia untuk menjalankan kehendaknya. Karena kelemahan dalam daging. Sehingga ya di dalam bahasa Yunaninya kalian kalau tahu dikatakan sarkos ya. Ya, artinya adalah daging. Ada yang tahu bahasa Yunani? Ya. Oke, dikatakan seta alpha rho kappa upsilon zeta ya, artinya sarkos, artinya daging. Namanya daging memiliki sifat kelemahan ya. Lah, di dalam kenapa sih Allah kok repot-repot turun ke dunia gitu ya, untuk menyelamatkan, bukannya bisa mengampuni dari langit yang maha tinggi sana. Kenapa harus turun? Nah, makanya, lah kebetulan ada namanya Adam di sini. Adam yang pertama sudah jatuh dalam dosa. Kalian kalau membaca di dalam Korintus akan diselesaikan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus adalah prototipe daripada Adam yang pertama. Saya sudah menyiapkan soal. Kalian bisa barcode, nanti bisa dikerjakan secara online. Silakan gunakan Rio Exambro. Ya. Silakan membarcode sendiri-sendiri. Ya, tidak banyak soalnya untuk mereview apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Oke, sambil mengerjakan ya, tolong nanti setiap karyanya bisa dikirim ke Bapak dan bisa diposting di media sosial kalian masing-masing. Untuk apa? Untuk pemberitaan Injil atau firman Tuhan. Syukur-syukur kalau kalian di gerejanya, ya pastinya ada website ya tiap gereja sekarang. Bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Benar, menyenangkan, inspiratif, bermanfaat. Ada salah satu kalian angkat tangan. Pelajaran yang kita dapat hari ini adalah kita dapat mengetahui makna sebenarnya dari hidup baru. Hingga kita nanti bisa belajar untuk berubah. Oke, give plus ya. Oke. Bapak sudahi untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum kita berdoa penutup, kita angkat pujian satu lagi. Siap? Oke. Silakan main musik. Ayo kita pujikan dengan kesungguhan hati kita untuk bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang kami kenal. Kami bersyukur untuk setiap lawatan Tuhan pada pagi hari ini, khususnya di dalam pembelajaran berkaitan dengan hidup baru. Kami bersyukur dan kami menutup untuk kelas pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini saya sudahi terkait dengan hidup baru. Bapak mengingatkan untuk pembelajaran berikutnya adalah aku dan sesamaku. Tetap menjaga kekudusan dan terus semangat belajar supaya kalian menjadi masa depan yang cerah nantinya. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Amin.